Shalom, puji nama Tuhan sebab pada hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Agustiman. Hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 dengan nas yang menjadi bahan renungan kita dari Matius 15 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, satu hal yang menjadi kerinduan mereka yang dijajah adalah mereka ingin mendapatkan kemerdekaan. Sebab mereka itu berarti bebas, tidak terikat, lepas dari belenggu. Dan inilah yang didambakan oleh setiap orang. Sehingga demi kemerdekaan tersebut, mereka rela mengorbankan apa saja untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Seperti yang juga dilakukan oleh seorang perempuan Kanaan dalam rangka membebaskan putrinya yang dirasuki oleh setan. Saudara, untuk memudahkan kita berselancar dalam memahami nas ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti dari kata kerasukan setan dan kata sangat menderita, seperti yang terdapat dalam ayat 22. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dalam bahasa Yunani, kerasukan setan adalah daimonisoma, artinya berada di bawah kuasa setan. Dan sangat menderita dalam bahasa Yunaninya adalah kakos, artinya sakit, hidup tidak benar, berbicara buruk, mencerca, dan jahat. Nah, jadi inilah kondisi putri dari anak perempuan Kanaan saat itu. Kuasa setan mengontrol hidupnya, sehingga membuat hidupnya kacau balau, amburadul, dia kasar terhadap orang yang ada di sekitarnya. Dia merugikan orang lain dengan kelakuan-kelakuannya yang jahat, dan seterusnya. Pertanyaannya, mengapa dia di bawah kuasa setan saat itu, saudara? Nah, berdasarkan informasi yang ada dalam nas, paling tidak kita sudah bisa menebak nih, berdasarkan konteks nas, bahwa pertama, anak itu dirasuki oleh iblis karena ia belum hidup dan beriman dalam Yesus Kristus. Anak ini belum pernah mendengarkan akan firman Tuhan. Nah, kedua, anak perempuan ini hanya bergaul dengan orang-orang yang segolongan dengan mereka, dalam lingkungan yang tidak sehat, para penyembah berhala. Maka dari itu, dalam pandangan orang Yahudi, mereka adalah orang kafir yang digambarkan dengan sebutan anjing, yaitu koon, digunakan untuk menyebut orang yang sesat dan tidak sehat rohani. Saudara, sebagai seorang ibu yang merasa prihatin kepada anaknya saat itu, ia ingin agar anaknya ini menjadi anak yang baik. Ia ingin agar masa depan anaknya cerah dan membahagiakan. Ia ingin supaya Yesuslah yang berkuasa atas hidup anaknya dan tidak lagi dikuasai oleh setan. Nah, adapun cara dari sang ibu ini adalah dengan datang pada Yesus, meminta belas kasihan Yesus, memohon pertolongan Yesus, sehingga dengan kegigihannya, tekad dan perjuangannya, maka ia pun menerima jawaban dari Yesus. Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki." Dan anaknya pun sembuh. Wow, luar biasa, saudara. Ia dibebaskan dan dimerdekakan dari kuasa setan. Dan saya yakin saat itu ibu dan anak ini menjadi pengikut Yesus yang sungguh berbahagia. Saudara, seperti halnya anak yang dirasuki setan dalam konteks nas hari ini, maka pada masa kini pun ternyata tidak sedikit anak-anak Tuhan yang dirasuki hidupnya, sehingga dipertanyakanlah diri kita oleh Tuhan. Seperti dalam sebuah lirik lagu, "Entah apa yang merasukimu, hingga kau tega mengkhianatiku, yang tulus mencintaimu." Listen up, hari-hari ini ada banyak hal yang bisa merasuki kita selaku anak-anak Tuhan maupun jemaat, saudara, yang akan merusak masa depan kita. Iblis dengan segala tipu dayanya ingin mengontrol kita dengan sesuatu yang nikmat, mengasihkan, menggiurkan. Misalnya nih, seperti pecandu atau pengedar narkoba, obat-obat terlarang, pergaulan bebas, perzinahan, korupsi, penggunaan teknologi, dan sebagainya. Yang mana sebenarnya ini bermuara dari keinginan akan kebutuhan
kebutuhan supaya dapat uang banyak, gaya hidup ala borjuis, ingin mendapatkan pengakuan dan sebagainya. Hari ini kita diingatkan kembali, saudaraku, agar kita tidak hidup dalam hal-hal demikian. Sebab dalam pengalaman ada banyak orang-orang yang gagal ketika mereka hidup dalam kontrol nafsu duniawi. Masa depan mereka hancur, mereka membuat keluarga mereka kecewa karena mereka menjual diri, menjual iman hanya demi hasrat duniawi. Hari ini saya mau ingatkan kita untuk boleh mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah hidup saudara dirasuki oleh sang seteru atau dikontrol olehnya? Coba deteksi dan cross-check dengan sifat anak perempuan Kanaan berdasarkan kata kakos dalam bahasa Yunaninya, yang artinya hidup tidak benar, berbicara buruk, mencerca, dan jahat. Apakah ini masih menjadi bagian kehidupan kita? Apakah Anda rindu untuk dibebaskan dari kuasa dan kontrol sang seteru, sehingga kita tidak terikat lagi dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Firman hari ini, saudaraku, ingin memberikan jawaban bagaimana cara untuk bebas dari kuasa atau keterikatan sang seteru dan membersihkan hati kita. Caranya bagaimana? Pertama, berserulah dalam doa. Kedua, berjuanglah dengan gigih melawan dosa. Ketiga, engkau harus sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Saya percaya jika ketiga hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan dibebaskan dan dimerdekakan dari kuasa iblis. Hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sola Gracia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah dengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan kami boleh hidup dalam-Mu, dan kami hanya menyerahkan hidup kami hanya kepada kuasa-Mu saja, sehingga kuasa jahat tidak bisa menguasai hidup kami, tetapi kuasa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami sekalian. Hidup kami benar, dan kami akan melakukan setiap apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah dikuasai oleh sang seteru dalam hidup. Jadikanlah kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada kesempatan ini hamba berdoa untuk gereja GKI Kasih Bereng. Kiranya Engkau memberkati jemaat kami yang ada di gereja GKI Kasih Bereng ini dalam setiap kehidupan usaha pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan kuasa-Mu yang sempurna dinyatakan, sehingga mereka boleh selalu berlimpah dalam Tuhan. Mereka tidak pernah kekurangan, tetapi ada kecukupan, bahkan kelimpahan yang terjadi dalam hidup jika Engkau berkenan untuk menyatakan berkat dan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dan biarlah para pekerja, pendeta, penatua diakon, majelis gereja GKI Kasih Bereng ini akan selalu bekerja melayani secara bersama-sama, dan mereka akan boleh menjadi berkat bagi jemaat. Pakailah mereka dengan luar biasa Tuhan, sehingga dengan demikian kemuliaan nama Tuhan akan ada di gereja GKI Kasih Bereng ini. Apabila ada pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan jemaat, kami mohon Bapa, biarlah Engkau menjamah setiap hati mereka, sehingga mereka akan boleh selalu bersuka cita, dan mereka akan boleh hidup dalam kerendahan hati, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Damai sejahtera sukacita Tuhan bersama dengan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. We love GKI.